Nah, apakah itu teori kinetik gas? Teori kinetik gas adalah teori yang menerangkan gejala fisika pada gas ideal. Nah, sifat-sifat gas ideal. Gas ideal itu terdiri atas partikel yang disebut molekul yang tersebar merata di ruang tertutup dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, gas ideal juga partikelnya itu selalu bergerak sehingga memiliki energi kinetik. Nah, geraknya itu mengikuti hukum 2 Newton, di mana perubahan energinya terjadi karena adanya tumbukan lenting sempurna, ya, antar partikel ataupun terhadap partikel dan dinding. Terus gaya tarik menarik antar partikel diabaikan dan ukuran partikel jauh lebih kecil daripada jarak antar partikelnya. Nah, untuk secara nyatanya gas ideal itu sebenarnya tidak ada gas yang benar-benar ideal. Tidak ada sesuatu yang benar-benar sempurna, ya. Namun kita dapat mengusahakannya menjadi sempurna. Seperti juga dalam kehidupan kita, ya nak. Oke, lanjut. Untuk gas ideal teori kinetik gas ini dia membahas beberapa hukum yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, di mana hukum pertama itu adalah hukum Boyle. Hukum Boyle ini menjelaskan bahwa jika suhu dalam ruang tertutup adalah konstan, maka berlakulah perkalian antara tekanan dan volume, ya nak, P kali V. Dan proses ini disebut proses isotermal. Untuk hukum Gay-Lussac, jika volume dalam ruang tertutup adalah konstan, maka berlaku tekanan dibagi suhu P per T. Proses ini disebut proses isokorik, ya, jangan sampai salah. Nah, untuk hukum Charles Gay-Lussac, dia mengatakan bahwa jika tekanan dalam ruang tertutup adalah konstan, maka volume dibagi waktu adalah konstan juga, ya, yang disebut dengan proses isobarik. Nah, untuk hukum Boyle-Gay-Lussac, di sini menyatakan bahwa jika hasil kali tekanan dan volume dibagi suhu dalam ruang tertutup adalah konstan, maka berlaku rumus ini, ya nak. Nah, ini semua itu keterangannya ada di sini, ya nak. Dimana P adalah tekanan gas, V adalah volume, T adalah suhu. Nah, suhu untuk pada proses pada bab ini atau pada bab teori kinetik gas, suhunya yang dipakai adalah Kelvin. Jadi kalau misalnya nanti diketahui Celsius dalam soal, kalian harus mengubahnya menjadi Kelvin, karena yang dipakai adalah suhu gas ideal, suhu gas mutlak, yakni yang satuannya Kelvin bukan Celsius. Nah, untuk persamaan gas ideal dapat dilihat di sini. Dia berdasarkan hukum Boyle-Gay-Lussac tadi kan, PV per T sama dengan konstan. Nah, nilai konstan ini yang ada pada gas adalah nilai jumlah mol dan juga tetapan gas, ya kan. Nah, jadi dapat diperoleh persamaan akhir, yakni PV sama dengan nRT, ya nak, PV sama dengan nRT. Nah, ini Ibu cepat saja, karena nanti kalau lama-lama videonya kalian protes pula, ya kan. Dan juga ini materinya sangat mudah, ya nak, maksudnya tuh tidak terlalu sulit seperti yang kemarin, dan juga tidak terlalu banyak. Kalau tak paham bisa tanya langsung ke ibu. Oke, lanjut. Besaran yang ada di gas ideal selain tekanan, volume, dan suhu juga ada energi kinetik dengan rumus terlampir, ya nak, EK sama dengan 3/2 kali N kali R kali T. Untuk kecepatan efektif gas, VRMS sama dengan akar 3 kali R kali T dibagi MR. Nah, energi dalam gas U sama dengan F dikali 1/2 dikali N kali R kali T. Nah, F di sini bukan gaya, ya nak, ini keterangannya. Nih, ya, F di sini derajat kebebasan molekul, ya. Derajat kebebasan molekul ini lah, dia tergantung. Kalau gasnya monoatomik, F-nya nilainya 3. Kalau gas diatomik, F-nya nilainya 5. Nah, gas monoatomik itu yang mana? Yang gasnya itu cuma satu, seperti misalnya seperti misalnya helium, He, ya nak.
atau besi Fe. Kalau diatomik ini gasnya itu dua, berikatan dia seperti oksigen O2, terus apalagi hidrogen H2 gitu. Nah, ini sebenarnya udah belajar di kimia juga, cuman di fisika ini ada kaitannya tersendiri dengan ilmu fisika, ya. Nah, untuk contoh soal kita langsung saja. Ini contoh soal. Tekanan suatu gas ideal pada awalnya sebesar 10 Pascal, berada pada ruang tertutup dengan volume tetap. Jika suhunya naik dari 40 derajat Kelvin menjadi 100 derajat Kelvin, berapakah tekanan akhir gas? Nah, di sini dia bilang pada ruang tertutup dengan volume tetap. Volume tetap itu adalah proses isokorik. Proses isokorik itu dijelaskan pada hukum Gay-Lussac, di mana hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya, di sini diketahui P1-nya 10 Pascal, langsung saja ya. Nanti kalian bisa buat diketahuinya juga. T1-nya 40. P2-nya yang ditanya, T2-nya 100. Nah, ini kalian kali silang. 10 dikali 100 sama dengan 1000. P2 kali 40 berarti 40 P2. Jadi P2 sama dengan 1000 dibagi 40. Nah, P2 sama dengan 1000 dibagi 40 itu sama dengan 25 Pascal ya. Oke. Jadi P2 adalah 25 Pascal. Sebenarnya mudah. Kalau misalnya nanti dia nggak tahu nih pada volume tetapkah atau tekanan tetap, dia nggak ada dikasih tahu prosesnya apa, kalian tinggal lihat aja yang diketahui apa. Di sini kan yang diketahui tekanan, ya kan? Diketahui tekanan sama suhu. Kalau tekanan sama suhu berarti adanya di hukum mana gitu, yang cuman ada rumusnya itu P sama T, seperti itu ya. Kalau misalnya nggak diketahui apanya yang tetap. Oke. Selanjutnya, di dalam ruangan bersuhu 27 derajat Celcius, gas dipanaskan sampai energi kinetiknya 5 kali energi semula. Suhu akhir gasnya adalah, nah lihat, ini suhunya masih 27 derajat Celcius, belum Kelvin, berarti kita rubah dulu ya. Diketahui T sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 27 ditambah 273 ya nak, sama dengan 300 Kelvin. EK nya sama dengan 5, EK2 sama dengan 5 EK1 ya, karena dia bilang 5 kali energi semula. Yang ditanya itu adalah T2, berarti ini T1. Oke. Nah, di sini dia nanya, dia pakai rumus EK ya, tapi dia ada perbandingan nak, kan ada EK2 ada EK1, berarti rumus EK tadi kan 3/2 nRT. Nah, kita masukkan lagi yang satu lagi karena dia perbandingan. EK1 EK2 T1 T2. Nah, ini kan sama nilainya, bisa dicoret. N juga sama nilainya karena dia konstan tadi. R juga tetapan gas nilainya sama, bisa dicoret. Tinggallah ini nak. Nah, baru kita masukkan EK1 nya tadi kan EK1 tetap sama dengan T1 nya itu 300 per 5 EK1, EK2 nya kan 5 EK1 per T2. Ini sama, coret, baru kita kali silang. Ini kan kalau dicoret kan hasilnya sebenarnya ada angka 1 di sini, berarti T2 dikali 1 T2. 5 dikali 300 hasilnya 1500 Kelvin. Oke. Ya. Berarti suhu akhir gasnya adalah 1500 Kelvin. Kalau dia minta dalam Celcius, kita kurangkan aja. 1500 dikurang 273. Berapa hasilnya, nak? 1500 dikurang 273. 1227. Ini 2 ya, nak? Kalau misalnya dia minta Celcius, 1227 Celcius. Oke. Kalau misalnya di materi ini belum paham,
bisa ditanyakan ke ibu. Sebenarnya teori kinetik gas ini sangat mudah kalau paham. Sebenarnya semua materi fisika itu mudah ya nak, kalau niat mau belajarnya kuat dan juga paham akan materinya. Oke, lanjut di sini contoh soal latihan soal. Silakan dikerjakan, jangan lupa dicatat materinya, dikerjakan latihannya di buku fisika. Nah, nanti dikirim ke WA aja karena GC ibu penuh. Kalau tak paham bisa ditanyakan lewat grup ya.